Secara tradisional, saudara ya, sikap dan cara orang mengelola keuangan, bisa dibuka. Secara tradisional, saudara ya, sikap dan cara orang mengelola keuangan itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama, faktor budaya dan keyakinan. Faktor budaya dan keyakinan secara umum, saudara, ini secara tradisional, saudara ya. Ada orang yang bilang uang dan kekayaan itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan, sudah dikapling-kapling. Jadi tidak perlu ngoyo cari uang, karena uang itu pasti datang sendiri. Orang itu punya bagiannya. Ini konsep-konsep umum, saudara ya. Ada juga yang bilang bahwa budaya-budaya tertentu, uang dan kekayaan itu tidak dibawa mati. Jadi banyaklah bersedekah dan memberi. Kemudian ada lagi yang lain, setiap budaya, setiap adat istiadat, setiap kepercayaan itu mempunyai keyakinan berbeda-beda, sikap dan cara pengelolaan yang berbeda-beda. Tetapi saudara, memang ada yang tidak bisa kita terima, ada yang perlu kita terima, saudara ya. Dan filter kita sebagai orang percaya itu mesti kuat, sehingga mana yang perlu kita serap untuk kita praktekin dan tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa kamu akan dihargai dan dihormati kalau kamu sukses. Maka itu carilah uang sebanyak-banyaknya. Kamu akan bahagia dan tidak sengsara kalau kamu memiliki harta yang banyak. Jadi carilah uang. Masih banyak lagi pandangan-pandangan budaya-budaya ini, saudara ya. Dan biasanya budaya dan keyakinan itu mempengaruhi. Yang kedua itu, saudara, mempengaruhi cara orang tua mendidik anak-anaknya. Budaya-budaya atau keyakinan-keyakinan umum itu mempengaruhi para orang tua mendidik anak-anaknya. Saya dididik oleh orang tua yang punya konsep seperti itu, saudara ya. Meskipun orang tua saya rajin di gereja, saudara ya, bekerja sungguh-sungguh, tapi konsep keuangannya itu memang sebagian besar, saudara ya, orang Kristen juga masih menggunakan konsep itu. Bukan hanya orang Kristen, pendeta pun juga begitu. Sehingga perlu diajarkan pengelolaan keuangan. Makanya kita ini, saudara, punya PR yang besar. Orang Kristen itu punya PR yang besar, bagaimana mengajarkan atau memberi sikap dan yang benar, cara pengelolaan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Sehingga sikap dan cara pengelolaan uang harta yang benar itu semata-mata bukan berdasarkan konsep umum, tapi berdasarkan firman Tuhan, tentu mengadopsi juga menyerap apa yang benar, saudara ya. Nah, faktor budaya dan keyakinan itu mempengaruhi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua saya meskipun Kristen, sungguh-sungguh kerja, punya konsep, ya sudah ditakdirkan itu kekayaan. Jadi kita tidak begitu menghargai soal keuangan. Setiap hari saya dikasih uang, saudara, dan setiap hari dikasih uang saku, sore dikasih, pagi ada yang dikasih buat teman sekolah. Jadi kita punya target, ya kita habiskan, kan dikasih orang tua. Besok kita bisa minta lagi, begitu saudara ya. Kita tidak begitu merumitkan soal keuangan, saudara ya. Kalau ada uang makan enak, gak ada uang makan tahu dan tempe, saudara ya. Ada sayuran, atau makan kerupuk dengan nasi. Kita sepertinya membiasakan seperti itu budaya dalam keluarga kami. Beda dengan keluarga istri saya yang begitu ketat, saudara. Dia selalu bilang cari uang itu susah, mengeluarkannya juga jangan gampang, jadi menabung, saudara ya. Anak saya itu satu kali itu saya kaget, saudara, saya nggak pernah ngajarkan dia, mungkin diajarkan mamanya. Dia dapat uang, saudara ya, lalu dia bilang ini uang saya simpen, nanti kalau dalam kondisi krisis bisa dipakai. Saudara, anak saya bisa ngomong begitu, saudara ya. Wah, hebatnya dia. Saya nggak pernah kepikir dia bisa begitu. Ini uang saya simpen, nanti kalau dalam kondisi krisis saya bisa pakai. Nah, saudara, faktor ketiga adalah faktor keadaan. Faktor keadaan ini faktor yang ada orang yang hidup dalam keluarga makmur, dari keluarga kaya, saudara ya. Itu juga berdampak negatif dan positif. Ada anak-anak yang merasa bahwa semua tercukupi, saudara. Ketika dia dewasa, dia tidak begitu berjuang mencari uang. Akhirnya hartanya itu sampai di papanya, ketika papanya meninggal, dia pun habis, gak ada uang, saudara. Tapi ada juga yang membiasakan hidup, ada uang, dia mempraktekannya dan bekerja keras juga. Ada juga begitu. Ini secara tradisional, saudara ya. Tapi secara modern, sekarang ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, ilmu manajemen berkembang dengan baik, keluarga-keluarga modern itu
bisa mengatur keuangan dengan baik. Kapan, berapa persen yang disimpan, berapa persen yang dikeluarkan, itu ada cara pengelolaannya secara modern, saudara. Cara pengelolaannya bisa berbeda, tapi seringkali sikap tentang uang dan tentang harta itu seringkali tidak berubah. Dan ini yang menjadi concern kita, saudara, dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan, saudara, tentang uang dan harta ini. Khususnya tentang sikap kita. Karena uang itu gambaran berkat Tuhan. Harta itu merupakan berkat Tuhan. Yang bisa kita nikmati, yang membuat kita bahagia. Tapi pada sisi gelapnya, uang bisa menjadi mamon. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita memberhalakan uang itu, saudara ya. Jadi kita, bagaimana uang yang kita terima dari Tuhan, berkat yang kita terima dari Tuhan, membuat kita semakin mengasihi Allah, membuat kita hidup semakin benar dan bahagia, tapi tidak menjadikannya mamon. Dan hari ini ada 4 kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang prinsip-prinsip, bisa buka selanjutnya. Prinsip-prinsip firman Tuhan, saudara ya, tentang sikap dan cara pengelolaan keuangan yang baik. Yang pertama, hidup tidak benar karena uang. Dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9 dikatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemparkan nama Allahku. Saudara, tidak salah kalau Salomo itu diberi nama orang yang berhikmat, diberi stempel atau disebut sebagai orang yang berhikmat. Dan saudara, kalau saudara perhatikan doa dari Salomo ini doa orang yang rohani dan bijaksana, saudara. Doa seorang yang rohani, saudara, dan bijaksana. Dia mengatakan, ada 2 permohonanku sebelum aku mati. Doanya kepada Tuhan, saudara. Dia ingin, saudara, jangan sampai kekayaan itu membuat aku lupa kepada Tuhan Allahku. Jangan juga aku diberi miskin sehingga aku mencuri dan berbuat kejahatan. Dengan kata lain, saudara, Salomo ingin dia menikmati hidup sukacita dan bahagia, mendapatkan berkat. Dan berkat itu membuat dia berkenan kepada Allah. Pada sisi yang lain, ayat ini juga sebenarnya berbicara, saudara. Ayat ini sebenarnya berbicara Allah ingin memberkati kita, saudara. Dengan berkat itu supaya kita menyenangkan Dia. Dengan berkat itu kita juga bisa menjalani hidup dengan sukacita. Allah tidak ingin membiarkan kita tergeletak, kekurangan makan dan minum, sehingga kita melakukan satu kejahatan. Membuat kita melakukan satu dosa. Sudah pernah disurvei tentang penyebab perceraian. Rata-rata perceraian suami istri dalam rumah tangga itu terjadi kepada keluarga-keluarga yang ekonominya lemah, kekurangan. Karena ekonomi mereka itu susah, akhirnya cerai. Yang kedua, banyak terjadi di lapisan atas, orang-orang yang kaya. Dengan kekayaannya, saudara, mereka punya egois masing-masing, seperti artis, saudara ya. Orang-orang kaya kelas atas. Saudara, dengan kekayaannya itu menganggap pernikahan itu tidak lagi kudus. Saudara, mereka punya pilihan-pilihan, bisa tertarik dengan lawan jenis. Jadi kekurangan uang membuat orang mudah bercerai, kelebihan uang membuat orang gampang bercerai. Tapi orang yang kelas menengah, yang cukup hidupnya, saudara, justru mereka kuat. Ini survei tentang perceraian. Dengan kata lain, saudara, orang dengan kekurangan, kemiskinan membuat orang bisa berbuat dosa, berbuat jahat. Orang yang kelebihan kekayaan, saudara, dia juga bisa melakukan sekutu kejahatan. Sehingga Salomo dengan hikmatnya, dengan kerohaniannya dan kebijaksanaannya, dia katakan, jangan kau membuat aku kaya.
Kalau itu membuat aku jauh daripadamu, jangan juga membuat aku miskin sehingga aku berbuat dosa. Salomo ingin menikmati hidupnya dengan berkat Tuhan. Dan berkat itu untuk kemuliaan namanya. Amin saudara. Itu juga kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada kita. Berkat itu bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan juga tidak mengizinkan atau membuat kita menderita. Karena penderitaan ini juga membuat kita jauh dari Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pegangan hidup kita. Prinsipnya adalah jangan sampai karena uang dan harta kita berbuat dosa. Jangan sampai juga kemiskinan kita saudara. Itu membuat kita juga berbuat dosa. Yang kedua saudara, yang kedua prinsip firman Allah tentang sikap dan cara pengelolaan. Yang kedua, carilah uang dan kelolalah dengan baik. Dalam 2 Tesalonika 3:10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Tuhan saudara menyuruh kita bekerja, menyuruh kita berusaha, menyuruh kita mencari uang. Karena Alkitab katakan kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Lalu dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Seringkali ayat ini disalahgunakan. Seringkali ayat ini sudah dikatakan bahwa ya kita anak Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Bukan itu maksudnya. Maksud daripada ayat ini adalah saudara, ada bagian dari Tuhan yang Tuhan kerjakan, ada bagian kita, tanggung jawab kita yang kita kerjakan. Kalau ayat itu berkata bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, sebenarnya begini, Allah mengerjakan bagiannya adalah dia menjanjikan berkat. Saudara, dia sudah menyiapkan berkat pada waktu kita tidur. Sudah disiapkan, sudah dijanjikan. Ini saudara, ini janji Tuhan kepada umatnya, orang percaya. Dia sudah siapkan, itu bagian Tuhan. Lalu bagian kita adalah ketika berkat itu diterima, kita harus mengelolanya dengan baik. Jadi bagian Tuhan itu sudah menyiapkan berkat. Sudah menyiapkan uang dan harta buat kita. Janji-janji Tuhan, dia menyiapkan buat kita. Seperti orang tua yang baik, kan memberikan uang kepada anaknya, kalau dia meninggal memberikan warisannya kan, itu orang tua yang baik. Tapi selanjutnya ketika uang itu sampai kepada anaknya, kalau anaknya tidak bisa mengelola dengan baik, kalau anaknya tidak bisa mengerjakannya dengan baik, maka uang itu tidak akan berguna. Demikian juga kita orang percaya, Tuhan memberikan janji-janji berkat. Tuhan memberikan kepada kita kekayaan melimpah. Itu sudah dia mau diberikan. Dan diberikan tetapi sampai kepada kita, itu bagian kita untuk mengelolanya dengan baik. Amin. Amin saudara. Jadi jangan mudah mengklaim Allah sudah memberikan janji, tapi saudara malas bekerja. Saudara mengklaim Tuhan sudah janji, tapi saudara cara mengelola keuangan salah. Saudara, ayat ini saudara kita lanjut berikutnya. Saudara ya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, ini cerita tentang seorang tuan yang mau berpergian, lalu memberikan kepada hambanya. Yang satu diberi 5 talenta, yang satu diberi 2 talenta, yang satu lagi diberi 1 talenta. 1 talenta itu ukurannya 34 kilogram perak. Kalau dikurskan sekarang saudara, satu talenta itu kurang lebih 442 juta. 1 talenta. Jadi kalau 2 talenta, 88 juta 400. Lalu 5 talenta itu kurang lebih 442 juta. Jadi saudara, seorang tuan, saudara memberikan modal kepada hamba-hambanya, yang satu diberi modal 44,2 juta.
Satu lagi 88,4 juta. Satu lagi diberi modal 442 juta. Lalu Tuhan ini pergi. Setelah kembali menemui itu hamba-hambanya, ternyata yang 5 talenta itu dikembangkan, dikelola dengan baik. Yang 2 talenta dikelola dengan baik, tapi 1 talenta tidak. Dan itu Tuhan berkata, oh hebat engkau, luar biasa engkau mengembangkan uang itu. Lalu saudara, dia bersuka cita dengan hambanya itu. Dan dia beri upah kepada hambanya 5 talenta, yang 2 talenta. Tetapi yang 1 talenta saudara, bukan hanya diberi uang, tapi dikatakan, oh engkau tidak bisa mengelola, engkau hamba yang jahat. Yang 1 talenta saudara, karena uang yang tidak dikembangkan, tidak dikelola dengan baik, lalu dikubur. Apa yang dia miliki, Alkitab katakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Orang yang tidak bijaksana mengelola keuangannya, jangankan dia dapat berkat, apa yang ada diambil. Jadi saudara, menjadi orang Kristen tidak secara otomatis saudara berkecukupan, berkelimpahan dengan uang. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara. Tuhan menyiapkan, Tuhan memberi, tapi kita tidak mengelola dengan bijaksana. Bahkan kita tidak punya apa-apa, karena kita tidak mengelolanya dengan bijaksana. Kita tidak mengelolanya dengan baik, tetapi mereka diberi berkat. Berkat itu berlimpah, saudara. Berlipat-lipat kali ganda, karena mengelolanya dengan baik. Dalam Lukas pasal 16 ayat 8-9, ada situ? Ya, saya baca. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ada berkat yang sifatnya umum, ada terang, ada siang, ada malam, saudara, ada hujan, ada matahari. Terus ada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, soal orang melimpah dengan uang atau tidak, itu sifatnya umum. Siapa yang bisa mengelola dengan baik, dia bisa melipat gandakan apa yang dia miliki. Katakan saudara, maka kita katakan, sebab itu, sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik. Ada orang-orang dunia, saudara, yang tidak kenal Tuhan, tapi dia lebih cerdik dalam mengelola soal keuangan. Sehingga katakan, bersahabatlah dengan mempergunakan mamon. Kita perlu belajar dari mereka cara mengelola dengan baik, saudara. Mamon yang tidak jujur itu kalau kita gunakan dengan baik akan berguna. Jadi kita bisa belajar dari semuanya, tentu dengan filter, dengan cara yang benar. Kita perlu belajar. Jadi semua orang bisa kaya, baik Kristen atau tidak bisa kaya. Karena itu sifatnya umum. Orang yang mengelola dengan baik, orang yang berhikmat mengelola keuangannya dengan baik, dia bisa melipat gandakan kekayaannya. Tapi kalau anak Tuhan sudah dapat janji berkat, kita tidak mengelola dengan baik, maka kita pun juga jadi miskin. Oleh karena bukan Tuhan tidak memberkati, tapi karena kita tidak bijaksana. Alkitab katakan, engkau dijadikan kepala bukan ekor. Tapi kalau saudara tidak menjalani hidup ini dengan hikmat, saudara akan menjadi ekor dan dibuang. Tapi kalau kita menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi kepala. Tuhan sudah banyak menyiapkan janji-janji. Tuhan sudah memberikan garansi. Tuhan memberikan warisan selanjutnya. Bagaimana kita mengelolanya. Sehingga kita perlu bijak dalam mengelola segala yang Tuhan berikan pada kita. Mamon itu saudara bisa memiliki sisi gelap dan sisi baik. Dan kita perlu pergunakannya saudara dengan bijaksana. Kalau kita pergunakan dengan bijaksana, dengan baik memuliakan Allah, ketika harta itu tidak ada, kita berkenan pada Tuhan. Jadi menjadi kaya, menjadi sukses itu tidak tabu. Tuhan inginkan kita. Tentu dengan cara yang benar. Yang ketiga saudara, poin ketiga tentang sikap
dan pengelolaan uang. Yang ketiga, harta dunia bersifat fana, harta surga kekal. Gedung ini, saudara dan pastor di sebelah, itu dikelilingi tembok. Apa gunanya tembok itu? Pagar itu gunanya untuk memberikan keamanan, memberikan batasan, memberikan rambu-rambu orang lain tidak boleh masuk. Nah, saudara, dalam memiliki sikap dan pengelolaan keuangan, Allah memberi rambu-rambu, memberi pagar, memberi warning, hati-hati, hati-hati. Pagarnya apa? Ingat, harta itu sifatnya fana. Ada harta yang tidak sifatnya fana, itu harta di surga. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat ini tidak mengatakan kepada kita jangan kau jadi kaya, bukan. Ayat ini mengingatkan kepada kita, memberi rambu-rambu, memberi pagar. Jangan hanya fokus mencari uang dan harta di dunia, karena itu fana. Selain kau bekerja keras, menyimpan uangmu dengan bijaksana, ingat, ada harta yang kekal. Ada orang membeli ilustrasi begini. Saudara ya. Harta kekayaan itu hanya sebatas kuburan. Kalau sudah ke kuburan, ya sudah, selesai. Tapi selanjutnya bagaimana? Nextnya bagaimana? Yang membawa kita ke surga itu bukan harta kita. Tapi bagaimana cara kita mengelola hidup dengan benar? Saudara, berbicara kekudusan, kekristenan itu bukan berbicara doa, bukan hanya berbicara pujian penyembahan. Tapi saudara, ketika kita mengelola uang dengan benar, itu kita juga berbicara kekudusan. Kalau saudara tidak menggunakan uang dengan benar, saudara juga tidak menjalankan kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya berbicara seks, bukan hanya berbicara hidup benar, saudara tidak melakukan dosa, tapi mempergunakan uang dengan baik, itu juga satu kekudusan. Kalau kita tidak menggunakan uang dengan tidak baik, itu berarti kita juga tidak kudus. Karena kita menyia-nyiakan berkat Tuhan. Karena kita tidak menghormati menghargai Tuhan yang memberi berkat kepada kita. Ada rambu-rambunya. Ingat. Kejarlah uang, carilah harta, tapi ingat, itu fana. Jangan hanya fokus kepada itu, tapi ada yang lain yang perlu kau fokuskan. Markus pasal 10, cepatnya. Belum 15 menit, padahal masih banyak ini. Waduh, gak adil ini. Dikejar-kejar waktu, saudara ya. Markus, ya sudahlah, nanti kita lihat ayat berikutnya. Pokoknya kurang 15 menit ya. Markus pasal 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh hatinya kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada seorang pemuda kaya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak berbuat dosa. Aku tidak mencuri. Aku tidak berzina. Aku berbuat baik. Bagaimana supaya aku bisa menjadi sempurna? Lalu Tuhan katakan, pergilah jual hartamu, semuanya berikan pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Ayat ini tidak berbicara bahwa kalau ketika saudara mengikut Tuhan, harta saudara disuruh menjual semua. Bukan begitu. Memang waktu itu disuruh kepada orang kaya. Orang kaya itu kalau engkau mau sempurna, kalau mau sempurna jual itu, ikut aku. Tapi saudara, ayat ini berbicara kepada kita, saudara, bahwa kita memiliki Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Allah. Dia yang mengontrol kita. Tuhan berbicara kepada orang kaya itu dan kepada saya dan saudara, Tuhan kita bukan uang, Tuhan kita ada di surga. Jadi Tuhan kita, uang bukan mengontrol kita, mamun kita bukan menguasai kita, mamun bukan membuat kita sehingga jauh dari Tuhan. Mamun adalah alat. Jadi jangan jadikan uang Tuhan saudara. Jadikan uang adalah alat saudara. Tuhan saudara hanya satu, yaitu Allah. Kalau saudara menjadikan Allah lebih daripada uang,
maka Allah yang membuat saudara, mengontrol saudara, membuat saudara apa yang saudara lakukan. Tapi kalau tuan saudara adalah uang, maka uang yang mengontrol saudara. Ketika Yesus berbicara kepada orang kaya itu, sebenarnya Tuhan mengatakan, siapakah sebenarnya Tuhanmu? Kalau engkau sempurna, jadikan Allah sebagai Tuhanmu. Tapi kalau engkau menjadikan Mammon itu sebagai Tuhanmu, maka Alkitab katakan, pilih tua Allah atau Mammon. Hari ini pagarnya dikatakan bahwa uang sebatas alat yang kita pergunakan. Uang bukan Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terakhir, yang keempat, karena tinggal 12 menit. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Yang keempat, yang terakhir, ada situ. Lebih baik memberi daripada menerima. Sepanjang apa yang saya pelajari, saudara, sepanjang apa yang saya baca, saudara, soal uang, saudara, dari agama-agama yang berbeda, tentang bagaimana ajaran agama-agama, orang-orang bijak, bahkan motivator-motivator, para cendekiawan soal keuangan, soal harta, soal uang, ada satu kesamaan. Mereka itu mengajarkan untuk memberi. Agama yang baik, kepercayaan yang baik, budaya yang baik, orang tua yang baik, pasti mengajarkan memberi. Motivator-motivator juga mengajarkan untuk memberi. Saudara, sikap semua orang berbeda-beda, cara orang mengelola orang berbeda, tetapi ternyata ada satu kesamaan di antaranya. Kesamaannya adalah diajar untuk memberi. Kalau dunia mengajarkan untuk memberi, Tuhan jauh lebih tegas mengatakan di dalam ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian C, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa, saudara. Ini lebih tegas, lebih jelas daripada konsep pemikiran-pemikiran atau apa yang diajarkan oleh dunia. Orang dia mengajar memberi. Tapi Tuhan berikan penegasan yang luar biasa. Ternyata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya akan tutup 2 statement dari seorang hamba Tuhan yang bernama Richard G. Foster. Richard G. Foster ini, saudara, seorang spiritualitas Kristen. Dia seorang teolog, tapi banyak menggumuli tentang spiritualitas kekristenan. Saudara, dia mengatakan begini, pada saat kita memberikan uang, kita melepaskan sebagian kecil lagi dari keegoisan kita. Dan sedikit lagi dari rasa aman yang palsu. Ketika kita memberi, saudara, kita melepaskan sedikit rasa keegoisan kita. Ketika kita memberi juga kita melepaskan dari rasa aman yang palsu. Kenapa dikatakan uang dan harta itu memberikan rasa aman yang palsu? Semua kita mengatakan kalau kita punya uang, kalau kita punya harta yang cukup, tentu membuat kita aman, betul? Betul kan? Tapi amannya palsu. Di mana kepalsuannya? Banyak orang punya uang banyak, saudara. Dia khawatir nanti uangnya diambil orang, ditipu orang, diambil anaknya. Masih khawatir ada orang punya uang banyak tapi merasa nggak cukup. Dia terus dikejar oleh ketamakan. Semakin banyak uang, semakin pegang erat-erat uang itu. Saudara, tadi saya katakan sudah ada orang, faktor keadaan itu mempengaruhi dua hal. Faktor keadaan, orang yang masa kecilnya sengsara, tidak punya uang, miskin. Ketika dia dewasa, dia akan mencari uang dengan sungguh-sungguh. Yang satu berkata begini, dulu waktu kecil aku miskin, sengsara. Sekarang aku mau balas dendam. Aku mau menggunakan uangku dengan loyal. Makan enak sana sini. Beri harta yang banyak. Kalau perlu punya istri 4. Dia memuaskan. Karena dulu sengsara gak bisa berbuat apa-apa karena gak punya uang. Tapi yang satu lain berkata, dulu aku sengsara. Dulu aku miskin. Sekarang punya uang. Jangan keluar uang itu. Tidak boleh mengeluarkan. Dia pegang erat-erat, saudara. Dia pegang erat, tidak boleh keluar. Supaya saya jangan sampai sengsara. Supaya saya tidak boleh miskin. Dia sangat irit.
Saya pernah sampaikan saudara ya, ada seorang wanita terkaya di Asia, itu di Hong Kong. Saudara, seorang wanita. Ada dua hal yang membuat jurnalistik itu geleng-geleng. Yang pertama, ketika suaminya diculik, saudara, diculik, penculiknya menelpon dia, kamu harus tebus ini suamimu, kalau dengan uang sekian nominalnya. Kalau engkau nggak tebus dengan uang itu, suamimu akan kubunuh. Apa yang dilakukan wanita itu? Nggak peduli. Dia kasih uangnya, saudara. Benar-benar suaminya mati. Dia pilih uang daripada suami, saudara. Karena begitu pelitnya. Satu hari, kalau nggak salah dia, saudara, satu hari itu jatah dia makan 50.000. Itu pun makan McDonald dan warteg istilahnya gitu. Padahal uang dia melimpah. Saudara bayangkan ada orang seperti itu. Gak peduli suaminya diculik, yang penting uangnya gak keluar. Dan satu hari jatahnya makannya. Dan pakaiannya, saudara, kalau gak hitam putih. Hitam putih. Makanya saya hari ini gak mau pakai hitam. Karena saudara kok Pak Tom setiap minggu pertama pakai hitam, gak punya yang lain apa. Saudara, saya terbatas. Kalau bapak-bapak kan hamba Tuhan khotbah, minggu berdua, 3, 4, pakaiannya bebas kan. Saya itu setiap khotbah minggu pertama terus sudah jadi hitam putih terus. Kayaknya gak ada variasinya ini. Sekali-kali pakai yang lain. Sudah ada orang begitu. Karena masa lalunya, keadaan membuatnya seperti itu. Ketika kita memberi, saudara, kita melepaskan dari rasa aman palsu. Lalu seorang hamba Tuhan lain, Charles Stanley, berkata begini. Bagian situ, saudara. Allah tidak pernah terkesan dengan kekayaan kita. Ia terkesan oleh ketaatan kita, iman kita, dan ketergantungan kita kepadanya untuk membimbing kita dalam segala hal. Orang yang aman dengan keuangannya, dia sangat bergantung kepada uang itu. Tapi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, dia betul-betul memang mencari uang sungguh-sungguh, tapi kenyamanannya tidak palsu, tapi kenyamanannya dari Tuhan. Dan orang yang betul-betul bergantung pada Tuhan, dengan uang ada, dia semakin bahagia, dia semakin sukacita, dia tidak khawatir, dia tidak takut karena jaminannya adalah Allah sendiri. Saya tutup satu ungkapan begini, saudara. Seringkali kita bilang pada orang begini, kamu itu pintar ngomong, berteori, tapi buktinya nggak ada, hasilnya nggak ada. Saudara, saya katakan Tuhan bisa bicara pada kita. Kamu itu pintar sekolah, sekolahmu tinggi, tapi kamu nggak pintar menyenangkan Tuhan. Dia juga bisa bicara pada saya, para pengkhotbah pendeta. Kamu itu pintar khotbah, pintar ngomong di mimbar, pintar ngajar orang, tapi kamu nggak pintar cara menyenangkan Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara yang pintar cari uang. Bukan saya ngomong, saudara. Lihatlah, Yesus maksudnya Tuhan, saudara. Tuhan berbicara begini, meskipun saya sampaikan, tapi ingat pesannya begini. Tuhan berbicara kepada saudara-saudara yang pintar cari uang. Tuhan bisa bilang gini, kalau saya nggak boleh ngomong begitu. Tuhan bicara begini, kamu ini pintar cari uang. Kamu ini pintar menumpuk kekayaan. Tapi kamu gak pintar menyenangkan Tuhan dengan kekayaan. Makanya hamba Tuhan berkata, saudara, Allah tidak pernah terkesan dengan kekayaan kita, dengan prestasi kita, dengan kehebatan kita. Allah terkesan dengan ketaatan kita, iman kita, ketergantungan kita kepadanya untuk membimbing kita dalam segala hal. Mungkin terakhir, masih ada waktu? Masih ada 4 menit. Suatu kali seorang hamba Tuhan yang almarhum, sangat terkenal sekali, saya lupa namanya. Tadi saya tulis tapi lupa. Di Amerika dan dia punya jaringan seluruh dunia. Dan di Asia Pasifik itu ketuanya itu dari Surabaya, Gospel Church. Ya. Michael, kalau saudara itu anak-anak muda tahu itu sangat dipakai Tuhan. Hamba Tuhan ditanya oleh jemaatnya begini, Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta nggak percaya kan soal perpuluhan? Karena itu kan di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, dalam PP nggak ada. Saudara, hamba Tuhan berkata begini, memang di dalam PP tidak diutas tuntas tentang perpuluhan, tapi ingatlah kematian Tuhan. Ingatlah kematian Tuhan. Tuhan memberikan dirinya. Dia mati di kayu salib.
Dia mati buat saya dan saudara. Mengapa kita sering taruh menawar? Lalu hamba Tuhan berkata, perpuluhan dalam PL sifat hukum. Tapi dalam PB, perpuluhan itu adalah bagian terkecil dari apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Kita sering hitung-hitungan pada Tuhan, pada Tuhan sudah mati berkorban buat kita. Saudara, hari ini Tuhan ingin katakan pada saya dan saudara, mari kita dengan hikmat, bijaksana, dengan sikap yang benar, dalam menanggapi uang, dalam mengelola dengan uang, dan biarlah uang Tuhan berikan buat saudara dan saudara untuk kemuliaannya, untuk kebahagiaan saya dan saudara, untuk sukacita juga bagi anak cucu saudara. Amin. Mari tundukkan